Oke, kita lanjutkan sedikit lagi pengertian teologi misi kontekstual. Pengertian misi pada sampai tahun 1950-an ya. Ada beberapa, ada 6 pengertian. Yang pertama, lebih menekankan kepada pengiriman misionaris ke daerah tertentu. Nah, ini sampai sekarang masih ya, sekalipun ini di tahun sampai 1950-an, tapi sekarang masih diterapkan oleh beberapa gereja ya, mempersiapkan tenaga misi. Nah, ada gereja yang saya tahu mereka sangat konten di misi, mereka mengutus misi Indonesia ke berbagai negara. Ada terutama ke daerah Timur Tengah, ada yang ke Afrika Barat. Kalau Afrika Barat itu mayoritas memang Muslim, tetapi mereka adalah Muslim ya kalau dikatakan yang tidak Muslim yang pengertian yang sesungguhnya, tapi mereka justru banyak lebih kepada praktek-praktek perdukunan ya, atau masih percaya kepada dewa-dewa ataupun pada benda-benda tertentu gitu ya. Nah, itu diutus itu daerah ke, jadi sekarang udah jarang misionaris dari negara lain dari Eropa masuk ke Indonesia. Yang banyak di tahun 190-an, maksudnya 2000-an mungkin ya, 2000-an ke Indonesia, bahkan sebelum tahun 2000 juga, yaitu Korea. Ya, cukup banyak yang masuk ke Indonesia, misionaris dari Korea. Mereka masuk melalui jalur bisnis, ya jalur bisnis. Bahkan mereka sudah ada yang menjadi warga negara Indonesia, ada yang menjadi gembala sidang majelis gereja dan hidupnya sudah di Indonesia. Ya, oke, sampai sekarang masih ada. Kemudian yang berikutnya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh misionaris. Jadi itu kegiatan-kegiatan dilakukan itu disebut sebagai teologi misi. Ya, tentu karena isinya adalah penyampaian Injil. Ya, kegiatan-kegiatan itu adalah program-program atau perencanaan untuk melakukan penginjilan. Kemudian wilayah geografis tempat misionaris itu bekerja, wilayahnya itu di mana mereka ditempatkan, itu disebut sebagai teologi misi. Kemudian juga lembaga. Lembaga itu bisa yayasan, bisa gereja, tapi banyakkan gereja biasanya ya. Lembaga yang mengutus para misionaris. Ini yang baik, ini yang bagus ya. Jadi gereja itu seharusnya mempersiapkan misionaris. Kalau nggak bisa misionaris internasional, minimal menjadi misionaris lokal yang diutus ke beberapa provinsi di Indonesia. Tapi sekarang saya heran ya, banyak mahasiswa STT ini yang sudah lulus, sudah kehilangan misi, sudah kehilangan semangat, sudah lebih memprioritaskan uang daripada jiwa, sudah memprioritaskan dirinya sendiri daripada uang. Sekalipun dibilang ini hanya satu batu loncatan, gitu ya, sedih rasanya. Padahal saat ini sedang membutuhkan banyak daerah-daerah, ya banyak membutuhkan. Saya banyak sekali yang datang ke saya minta untuk pengiriman alumni mahasiswa dari Kataro. Tapi sambutan dari alumni itu kayaknya berat banget gitu, bahkan tidak ada gitu. Sedih rasanya begitu. Jadi mau ngapain sekolah teologi? Justru malah kerja di mana? Kerja di bank, sebagai customer service, kerja di koperasi gitu. Nah, selain kerja di koperasi, kerja di apa itu namanya itu di rumah makan, di hotel gitu. Aduh, dengan alasan kan Sabtu Minggu pelayanan, bukan begitu. Ya kalau mau nggak usah sekolah teologi dari awal. Kalau udah teologi berarti konten harus full di dalam pelayanan gitu. Nggak tahu di mana salahnya gitu. Nah itu luar biasa itu. Jadi prihatin lah, menyedihkan kalau seperti itu. Berapa kali saya kontak mereka, ada dibutuhkan di Kalimantan. Ada 3 orang dibutuhkan di Kalimantan sekaligus bisa di guru. Ada dibutuhkan di Papua, ya dibutuhkan di Sumatera Utara. Ya, yang dari Sumatera Utara pun ya kuliah sudah selesai, awalnya berkobar-kobar hatinya mau kembali lagi ke Sumatera untuk menginjili, bahkan menggantikan orang tuanya, tapi setelah di Jakarta dan punya pacar dari suku lain, misalnya dari Tentena, dari Tobelo, ya kan dia dari orang Batak, udah berubah visinya.
Saya pikir ini visi dari Tuhan atau misi dia sendiri ini, gitu. Jadi lebih prioritaskan bersama dengan pacarnya. Wow, luar biasa, ya kan? Nah ini, ya jadi eh, gimana ya? Hati ini rasanya kenapa seperti itu gitu ya? Apakah orang bilang belum waktunya, justru sudah waktunya anak-anak muda belum punya hati belas kasihan gitu pada jiwa-jiwa yang perlu dibantu ditolong di daerah-daerah itu. Kemudian juga dia kata teologi misi itu dunia non percaya ataupun lapangan misi. Kita menginjil itu sebenarnya di mana? Di dunia yang tidak percaya. Orang-orang yang belum pernah mendengar Injil atau orang-orang sudah mendengar Injil tetapi belum mengetahui sesungguhnya Injil itu apa gitu. Ya. Mereka masih mayoritas adalah agama lain gitu. Ya. Nah, atau kita bisa mengatakan lapangan misi itu adalah yaitu di daerah non Kristen. Nah, itu. Ya, non Kristen. Sekalipun ada orang-orang Kristen ya belum lahir baru ya, kalau Kristen masih Kristen KTP gitu ya. Nah, oke, kemudian teologi misi itu jemaat setempat tanda gembala yang dilayani oleh misionaris. Jadi jemaat yang dilayani ya oleh gembala. Ya, itu juga tenaga misi di sana. Yaitu tadi misalnya kalau melakukan kegiatan-kegiatan persiapan misi ya, ya mereka persiapan sebelum pengutusan, ada pembekalan ya atau pembinaan. Nah, itu sehingga mereka diutus ya menjadi tenaga misionaris ya. Itu teologi misi. Dan saya pikir apa yang pengertian tahun 1950-an sampai sekarang itu masih relevan untuk diterapkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Salah satu aspek misi yang paling mendasar dari teologi misi adalah apa? Teologi wajib merealisasikan Alkitab. Ya, merealisasikan Alkitab dengan apa? Teorinya. Dengan apa? Prakteknya. Jadi harus ada teori misi, harus ada praktek misi. Kalau berteori itu harus, tetapi tidak cukup sebatas teori. Harus ada prakteknya. Ya, ada praktek yang dilakukan. Jadi benar-benar real, nyata gitu ya. Jangan hanya diprogramkan tapi tidak ada tindakan. Ya, ya gereja-gereja sekarang kan masih cenderung pelayanan internal, ya internal saja, ya itu apa diakonia, koinonia, ya itu. Tapi ya tidak melakukan pelayanan eksternal atau penjangkauan keluar, menjangkau yang belum dijangkau, begitu ya. Ya, nah itu. Oke, jadi kita perhatikan Alkitab itu yang direalisasikan. Mengapa? Karena Alkitablah yang menentukan misi. Mengapa Alkitab yang menentukan misi? Karena beberapa hal. Yang pertama, karena Alkitab itu adalah buku misi. Kalau bicara tentang Alkitab, berarti itu buku misi. Dan kita bisa melihat, ya, Alkitab yang kedua adalah Alkitab adalah sumber dan arah teologi misi, bukan yang lain. Artinya, Alkitablah yang menentukan arti, dasar, tujuan, motif, berita, metode, dan strategi iman percaya semua dalam Alkitab. Kalau kita mengerti apa arti misi ya dari Alkitab. Kalau mengerti dasar misi Alkitab, apa maksudnya untuk misi Alkitab, tujuan untuk misi Alkitab, motivasinya pun adalah dibangun atas dasar Alkitab. Beritanya apalagi? Beritanya dari Alkitab. Ya, beritanya dalam Alkitab. Belajar metode pun sangat kaya dengan di Alkitab. Yesus ada memberikan suatu metode yang luar biasa dalam hal misi. Ya, Yesus tidak kecenderungan melakukan misi itu dengan ceramah di depan banyak orang. Ya, di depan banyak orang, tapi Yesus sering melakukan namanya pendekatan individual. Ya, secara pribadi, misalnya Nikodemus. Ya, misalnya perempuan Samaria di pasal 3 kalau Nikodemus, ya kitab Yohanes. Nah, kalau perempuan Samaria di Yohanes 4 gitu. Dan melakukan pelan-pelan misi yang lainnya, pendekatan secara pribadi. Ya, melakukan ceramah. Ya, nah itu
luar biasa. Khotbah di bukit itu termasuk khotbah misi. Ya, khotbah misi. Oke, nah kita lihat juga misi ketika bertemu dengan tokoh-tokoh agama, ya, orang-orang Farisi ahli Taurat. Ya, pendekatan Yesus itu ada pendekatan yang sangat lembut, tapi ada juga pendekatan yang sangat keras. Karena memang melihat konteksnya, ini siapa? Saya berbicara dengan siapa? Dan saya cara berbicara kepada orangnya seperti apa? Nah, Yesus sudah tahu itu. Ya. Nah, kan berani sekali menegur ketika berhadapan dengan orang Farisi oleh Taurat, dikatakan, "Hai keturunan ular bludak." Wah, luar biasa kan gitu. Betapa bodohnya, betapa lambannya. Nah, coba Pak Eston ngomong seperti itu salah satu majelis ataupun kepada pengerjanya, langsung sakit hati, minggu depan dia undur dari pelayanan. Kalau dasar bodoh kamu, kan gitu. Ya, kasar banget itu pendeta. Itu mulut belum dicuci. Gitu, begitu, ya kan? Wow, luar biasa ya. Nah, itulah, itu menunjukkan ketidakdewasaan juga sebenarnya ya. Makanya hamba-hamba Tuhan ini sangat hati-hati, sangat bijak untuk bicara, gitu kan? Berpikir dulu ya sebelum berbicara. Tapi seringkali kita tidak berpikir dulu sebelum berbicara, langsung ceplos. Setelah sakit hati baru tahu, iya, kenapa dia sakit hati. Itu kecenderungan kita seperti itu, ya. Oke, nah, jadi yang ketiga, Alkitab yang mengajarkan bahwa misi adalah prakarsa dan milik Allah. Jadi bukan milik gereja, bukan milik organisasi. Sekali lagi misi itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Tuhan yang memprakarsai. Kejadian 1 ayat 1 itu sudah awal dari misi itu. Ya, di mana Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itu sekaligus memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu ada melalui karyanya. Itu misi. Misi apa? Memperkenalkan diri sebagai Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Jadi prakarsai. Ya, diprakarsai oleh Allah dari kejadian 1 ayat 1 itu. Maka misi itu adalah karena dia memprakarsai, misi itu adalah milik Allah. Kita hanya sebagai pengerja-pengerjanya atau pekerja-pekerjanya atau hamba-hambanya untuk melakukan misi itu. Nah, jadi kadang-kadang disalah mengerti bahwa misi itu seolah-olah miliknya organisasi atau miliknya gereja, tidak. Ya, kita kembalikan bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai apa tadi saya katakan pekerjanya, ya, pekerja Kristus. Oke. Nah, tujuan misi, apa tujuannya? Tujuan misi tidak terletak pada tujuan gereja. Setiap gereja mungkin punya tujuan yang berbeda, ya, tujuan yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sekedar menambah jumlah jemaat, gitu kan? Ya, tujuannya untuk menambah inventaris, ya. Nah, atau tujuan-tujuan yang lain, ya, itu ya. Nah, atau menambah pundi-pundi supaya lebih banyak lagi uang, kan gitu. Makanya kadang-kala ada tertentu, ya, orang tertentu gereja itu dibuat menjadi bisnis, gitu ya. Ya, buat jadi bisnis, berani mengeluarkan modal besar, asalkan nanti jemaat yang hadir itu punya kantong besar, gitu ya. Ya, punya dompet tebal, gitu ya. Nah, nanti hatinya tergerak sehingga berikan persembahan yang banyak, gitu ya. Nah, persembahan yang banyak inilah yang nanti dihitung-hitung bisa mengembalikan, bahkan cepat untuk mengembalikan. Kalau itu seperti itu biasanya memang lebih cepat itu. Mungkin 1 tahun 2 tahun uangnya bisa kembali, bahkan sudah dapat untung kalau dibuat jadi bisnis, ya. Tapi jangan hati-hatilah, ya. Yang seperti ini tentunya tidak lama, ya, tidak lama, ya. Bisa Tuhan, karena saya katakan begini, positif dari pandemi ini adalah di dalamnya ada pemurnian. Pemurnian apa? Pemurnian gereja. Pemurnian gereja dalam hal tetap nggak dalam beribadah, gitu ya. Seperti yang dibuat ibadah di mal-mal, tidak salah dengan mal-malnya, gitu kan. Ya, tapi berapa gereja di masa pandemi, bahkan sudah selesai pandemi sekarang udah mulai stabil, tetap tidak jalan itu, ya, tidak jalan untuk gereja di mal-mal itu kan, ya. Nah, mengapa? Tidak semua memang, tidak semua. Tapi
ya dia berpikir bahwa dari mana untuk bayar ya operasional, ya bayar apa itu dia punya tempat kontraknya kan. Ya, kalau bukan dari persembahan jemaat. Awal-awal mungkin bisa, tapi untuk seterusnya kayak gitu. Akhirnya tutup kan. Begini. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah itu kerja? Gereja sebenarnya tidak boleh tutup. Kalau tidak boleh di mall, akhirnya diadakan di lebih kecil, di ruko. Buat 3 kali ibadah, 4 kali ibadah, gitu kan. Jangan tutup total gitu. Nah ini lalu ada yang lari juga pendetanya, tinggalkan gitu. Dia tidak melakukan apa-apa lagi. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi misi itu adalah untuk kehendak Allah, ya. Tujuannya adalah untuk kehendak Allah dan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kemuliaan bagi kita sebagai pekerja-pekerjanya. Sekalipun kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, ya. Oke, itu tujuan misi. Yaitu tujuan misi harus sesuai dengan kehendak dan itu harus mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian pusat dan berita misi. Pusat dan berita misi tidak lain adalah satu-satunya di Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Ini ada ini. Pusat dan berita misi Tuhan Yesus. Ini pribadi yang sering disalah mengerti dan sering ditolak bahkan diolok-olok oleh banyak orang. Pribadi ini. Ya, pribadi ini diperdebatkan, direndahkan. Nah, mengaku gereja tapi merendahkan Yesus. Nah, ini nih bertolak belakang ya. Nah, padahal Yesuslah pendiri gereja, pemilik misi. Dan beritanya siapa? Yesus sendiri juga beritanya. Ya. Nanti kita lihat di kitab-kitab apa sih berita dari misi itu. Mungkin kita sebagian sudah tahu. Sedangkan objek misi adalah bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa. Yang bangsa-bangsa itu adalah ya diciptakan oleh Allah sendiri. Ada berapa negara, ada berapa bangsa ya. Ya, kita di Indonesia ya jangkauan kita terutama adalah Yerusalem, kita adalah Indonesia. Ya, Indonesia. Ada teman kesempatan keliling ke dunia Eropa sana, negara Eropa sana untuk melakukan misi. Dan semua tidak bisa seperti itu. Ya. Ya. Kalau dia punya cara yang Tuhan berikan seperti itu, kita tidak bisa ikuti gitu ya. Ya, setiap kita punya karunia tersendiri, kemampuan tersendiri, kapasitas tersendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ada instrumen misi. Yaitu apa? Instrumen misi penebusan, itu adalah gereja. Jadi instrumennya itu gereja. Jadi gereja ini harus menjadi corong, harus menjadi trompet ya untuk misi. Jadi harus berbunyi gitu, ya berbunyi. Atau paling tidak dikatakan ya gereja ini adalah ujung tombak dari misi. Ya, bisa begitu ya. Nah, tadi gereja harus bermisi. Kalau gereja tidak bermisi, itu gereja yang bisa dikatakan gereja yang hidup tapi mati. Hidup organisasinya, mati misinya. Ya kan gitu ya. Ya. Oke. Oke. Inkarnasi adalah prinsip dasar dari strategi misi. Inkarnasi dari Yesus Kristus itu sendiri, Yesus yang adalah tadi dikatakan berita misi, yang sudah berinkarnasi, ya. Nah, dia adalah manusia yang telah menyerahkan diri menjadi manusia, menyerahkan diri untuk jadi korban mati, ya. Jadi dia bukan dipaksa untuk mati, bukan dipaksa oleh dirinya sendiri, tapi dipaksa oleh atau orang lain. Tidak, tapi dengan rela hati menyerahkan diri untuk mati dan seperti dia katakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Ya. Oke. Nah, itu yang perlu kita beritakan. Makanya Paulus mengatakan di di Roma 1 ayat 16. Ya, coba baca dulu Roma 1 ayat 16 apa? Ya, Hermanus. Silakan. Roma 1 ayat 16,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Iya, dikatakan itu adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu apa itu Injil? Yang dikatakan ini menjadi suatu kekuatan yang menyelamatkan itu. Apa itu Injil? Yang diyakini oleh Paulus bahwa itu adalah suatu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kadang-kadang kalau mahasiswa teologi kita tanya apa itu Injil? Injil itu adalah firman Tuhan, Pak. Apa itu Injil? Ya Alkitab, Pak. Ya, boleh saja itu. Tapi itu bukan pengertian pemahaman yang lengkap ya. Yang lengkap itu pemahaman tradisi gitu ya. Ya, Injil itu harus kita tahu. Injil itu ada di, coba kita lihat dulu. 1 Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, baca lagi. Itulah Injil. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 3. Bukan. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Salah. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Teruskan. Masih 44 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, sampai di situ dulu. Nah, itu dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan. Sangat penting telah kusampaikan. Apa yang sangat penting itu? Itu Injil tadi diawali ayat 1 sampai 3 itu. Injil yang sangat penting disampaikan. Nah, kalau disederhanakan Injil itu apa? Kalau berpusat kepada Kristus berarti ya kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil. Kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kalau dilengkapi lagi ya kenaikan Kristus. Dilanjutkan lagi kedatangan yang kedua. Tapi yang lebih penting adalah untuk sekarang ini kita sampaikan bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Dengan cara itulah manusia diselamatkan. Percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil. Nah, itulah Injil. Itu dasar yang kuat dalam Injil. Nah, lalu lanjut kita perhatikan misi itu dimulai dari inisiatif Allah. Tadi saya sampaikan dimulai di mana? Dimulai di Kejadian 1:1 pada saat penciptaan. Itu sudah menyatakan Yesus memperkenalkan dirinya melalui karyanya, karya penciptaan. Ya, Tuhan memperkenalkan dirinya. Bahkan kalau kita melihat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terlibat dalam penciptaan, ya. Oke. Kemudian teologi misi berarti berbicara tentang Allah. Tidak ada yang lain. Karena segala sesuatu dimulai dari Allah. Karena Injil itu berbicara tentang Allah, maka segala sesuatu yang kita bicarakan dimulai dari Allah. Ya, bukan dimulai dari budaya, bukan dimulai dari kebiasaan yang ada di dunia ini. Nah, ini berbicara tentang siapa yang tidak mau mendengar tentang Allah. Saya pikir agama manapun mau mendengar tentang Tuhan, mendengar Allah. Ya, nah, ada penginjilan yang sifatnya secara umum, baru menuju kepada yang khusus. Pertama, bahwa setiap agama mempercayai bahwa Allah itu ada. Itu secara umum. Lalu melalui mana dilihatnya? Ya, melalui alam semesta. Ya, melalui alam semesta, melalui
karya-karya yang dilihat ada di dunia ini yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau bukan pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang tidak ada seperti itu manusia satupun di dunia ini. Kemudian yang melalui apa? Hati nurani. Ya, hati nurani. Melalui sejarah, ya, sejarah. Nah, itu umum. Ya, itu umum. Tapi yang khusus adalah ketika sudah dibicarakan berhubungan dengan Tuhan yang menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, di situ mulainya antara ada orang yang menolak dan menerima. Kalau tadi bicara tentang Allah itu ada, bagaimana bisa mengetahui Allah itu ada? Orang bilang, ya itu lihat tuh angin. Itu siapa yang menjadikan Allah? Lihat tuh gunung-gunung, laut. Itu siapa yang menjadikan Allah? Ya. Semua yang ada di dunia ini siapa yang menjadikan Allah? Napas hidup manusia Allah. Itu masih bisa normal diterima. Tapi ketika sudah mengatakan Allah itu sudah datang menyatakan diri dalam pribadi Yesus. Nah, itu dia. Terjadi penolakan dan juga ada yang penerimaan. Ya. Oke. Ya, itu pengertian misi. Ya, pengertian misi. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian kontekstual. Ya kan, teologi misi kontekstual. Jadi teologi misi sudah jelas. Ya, sekarang kontekstualnya. Ya, kontekstualnya. Nah, itu istilah konseptual itu selalu dipakai dalam dunia teologi penginjilan dan misi. Mau penginjilan atau misi, kan penginjilan dan misi itu dua hal yang tidak itu sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan sekali. Dan itu memang ada dua-duanya. Kalau bicara misi pasti ada penginjilan, bicara penginjilan ada misi, ya. Nah, istilah ini menunjukkan kepada suatu pola pendekatan penginjilan. Jadi kata kuncinya adalah pola pendekatan penginjilan atau pola pendekatan misi yang bisa diterima oleh konteks di mana aksi penginjilan atau misi dilakukan, diadakan. Nah, jadi ini namanya kontekstual. Pendekatan bagaimana Injil bisa diterima, gitu. Ya, justru jangan sampai sebaliknya ditolak, gitu. Ya, ditolak. Oke. Nah, kontekstualisasi merupakan langkah atau upaya yang tepat untuk membahasakan berita Injil. Alkitab kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Ya, zaman yang berbeda, tahun yang berbeda, latar belakang yang berbeda, geografis yang berbeda, semua banyak perbedaan. Punya gap, jarak yang jauh di zaman sekarang, di zaman kita yang hidup sekarang ini. Nah, bagaimana Injil yang dituliskan di zaman itu dikontekstualkan di masa kini? Ya, di dalam masyarakat yang majemuk. Tadi yang saya katakan berbagai berlatar belakang suku budaya, ya bahkan bisa katakan agama, punya keyakinan yang berbeda, kan? Nah, jadi membahasakan berita Injil itu supaya bisa didengar, dimengerti, dan diterima, ya diterima, ya. Oke, kata kontekstual itu ditambahkan pada perbedaan kata dalam bidang misi dan teologi sejak diperkenalkan oleh Theological Education Fund atau disingkat dengan TEP pada tahun 1972. Nah, para misiolog ini saya ada sejarahnya, saya tidak ambil banyak, hanya saya ambil beberapa saja karena sejarahnya cukup banyak ya tentang sejarah misi. Ya, itu biasanya ada di misiologi, ya, di misiologi. Nah, para misiologi menyadari bahwa ide tentang kontekstual itu sendiri sebenarnya sudah ada dalam Alkitab jauh sebelum ada TEP memperkenalkan istilah misi, ya, misi. Oke, ini diambil dari buku Rahmiati Tatanujaya, dosen misiologi STT Saat Malang, ya. Contohnya adalah inkarnasi Yesus Kristus dan pendekatan Paulus waktu ia mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Saudara nanti bisa baca itu Kisah Para Rasul 17:16-34, 1 Korintus 9:19-23. Jadi inkarnasi itu sendiri itu adalah sudah kontekstual. Jadi ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus berinkarnasi, nah itu sudah kontekstual, mengkontekstualkan dirinya dengan manusia. Dia jadi manusia, itu udah kontekstual.
Bahkan mengkontekstual diri jadi hamba. Ya, bukan saja manusia tapi jadi hamba, merendahkan diri jadi hamba. Itu sudah kontekstual. Nah, bagaimana Paulus juga ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ketika berhadapan dengan orang bukan Yahudi, dia berkata seperti orang bukan Yahudi. Dia bukan orang yang pelin-pelan, bukan. Ya, bukan. Jadi itu. Ya, tapi untuk apa? Supaya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus jangan sampai ditolak. Gitu. Ya. Nah, kita perhatikan lagi kontekstualisasi adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk membuat berita Injil dapat diterima dan dimengerti oleh si penerima dalam budaya mereka yang dinamis, baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Jadi kata kuncinya itu adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus, tidak ada hentinya. Kalaupun kita sudah pensiun dari dunia ini, tapi ada yang meneruskan apa yang sudah kita kerjakan. Ada yang meneruskan misi yang sudah kita lakukan, yang kita sudah programkan, begitu. Ya, jadi dia nggak pernah putus. Apa yang dikerjakan oleh 12 rasul itu akibatnya sampai sekarang. Seandainya kalau Tuhan Yesus tidak siapkan 12 rasul, apakah Injil bisa sampai ke negara-negara lain? Saya pikir enggak. Ya, makanya bersyukur 12 rasul itu dipersiapkan sehingga tersebarlah Injil ke seluruh dunia. Ya, karena memang diperintahkan mereka harus pergi sampai ke ujung dunia atau ujung bumi. Ya, oke. Nah, proses ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengupayakan agar kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab dapat menjawab pertanyaan mengenai kebenaran dalam budaya tertentu sesuai dengan kitab suci tanpa mencemari atau mengurangi keabsahan kebenaran itu sendiri, sehingga kebenaran itu dapat dimengerti dan pada akhirnya juga dapat diterima dalam konteks budaya tersebut. Harus menjaga kemurnian firman, kemurnian Injil. Jangan sampai karena budaya jadi nilai Injilnya dikurangi. Ya, kemurnian Injilnya ya atau keabsahan dari kebenaran itu berubah karena budaya. Tidak, justru budaya itu harus diubah oleh Injil. Ya, budaya itu harus diubah oleh Injil. Tidak semua budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada yang memang sebagian bertentangan. Ya, tapi ada juga orang mengatakan semua budaya, semua tradisi, kebiasaan, adat istiadat itu semuanya bertentangan, semuanya. Ada punya pemahaman seperti itu. Semuanya bertentangan dengan Alkitab. Tapi ada yang mengatakan, ada yang kedua, kelompok yang kedua, sebagian ya bertentangan dengan Alkitab. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, oh tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Nah, tahu saudara di kelompok yang mana kan gitu ya? Kita ada di kelompok yang mana? Oke. Jangan sampai karena budaya, karena adat istiadat, Injil berubah atau firman Allah berubah keabsahannya. Itu harus dijaga. Ya. Oke, ini sengaja saya buat merah begini karena ini penting sekali. Ya, penting sekali. Nah, jadi istilah kontekstual itu selalu dipakai dalam dunia teologi penginjilan dan misi. Ini yang pertama. Ya. Istilah kontekstual itu selalu dipakai dalam dunia teologi penginjilan dan juga misi. Istilah ini menunjuk kepada satu pola pendekatan penginjilan atau misi yang bisa diterima oleh konteks di mana aksi penginjilan misi dilakukan. Sebelum Injil diterima, seharusnya kita diterima dulu sebagai penginjil. Itu dulu. Bagaimana kita bisa diterima? Berarti kita harus belajar budaya, belajar adat istiadat, belajar kebiasaan, belajar bahasanya, ya kan? Nah, kalau kita sudah mempelajari itu demi Injil, maka kita sudah paham setelahnya. Kita sudah tahu dari mana kita masuk, bagaimana memulainya, apa yang mau kita bicarakan. Nah, bagaimana membicarakannya, bagaimana supaya diterima, gitu. Nah, kalau kita sudah tahu cara pendekatannya, kan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan landasan pemahaman itulah, maka muncullah istilah penginjilan yang kontekstual. Ya, begitu.
Ya, bagaimana melakukan satu pendekatan terhadap satu budaya, suku bangsa yang berbeda, ya, adat istiadat yang berbeda, kita melakukan pendekatan demi Injil, akhirnya Injil diberitakan, diterima. Nah, itulah yang disebut dengan penginjilan yang kontekstual ataupun teologi misi kontekstual. Nah, coba kita lihat pengertian menurut Rasul Paulus ya. Kontekstual itu ini, yang tadi di kisah para rasul ya. Kisah para rasul. Tolong baca dulu yang ada di PowerPoint, Hermanos. Baik, Pak. Inilah yang Rasul Paulus maksudkan ketika ia berkata, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kalau kita memahami ucapan atau perkataan dari Rasul Paulus atau ungkapan dari Paulus ini apa? Ini Paulus bukan berarti mengatakan perkataan ini perkataan yang bahwa Paulus itu ya seorang yang pelin-pelan atau tidak punya pendirian atau identitas diri yang jelas seperti ada pemahaman orang tertentu seperti itu. Tidak. Ya, tidak. Ya. Jadi bukan. Ya, bukan juga karena mau jadi seperti bunglon ya atau hewan yang pandai mengubah warna tubuhnya untuk mengetahui mengelabui musuhnya, berubah atau menyamar menjadi orang-orang berbeda demi untuk apa keselamatan dan keuntungan dirinya. Bukan. Ya. Tapi yang benar adalah yang saya kasih tulisan biru itu, ya tulisan biru ini. Melalui perkataan yang tadi, Paulus ingin menyatakan bahwa pemberitaan Injil harus dilakukan sesuai dengan konteks orang-orang yang menerima berita Injil. Makanya tadi, jika aku dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Jika aku seperti bukan orang Yahudi, aku bukan seperti orang Yahudi. Nah itu. Ini namanya kontekstual, mengkontekstualkan demi Injil ya, demi Injil supaya diterima. Nah inilah yang disebut dengan pengertian kontekstual dalam pemahaman dari Rasul Paulus ya, Rasul Paulus. Oke, itu pengertian teologi misi kontekstual. Jadi udah jelas teologi misi dan kontekstualnya. Sekarang setelah ini nanti kita mungkin ada diskusi ya. Nah, tujuan misi kontekstual. Nah, apa tujuannya? Nah, ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah pemberitaan Injil menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Artinya penginjilan semakin lebih berhasil guna dan berdaya guna. Jadi itu tujuan misi kontekstual itu supaya penginjilan itu lebih efektif, lebih efisien, produktif. Bahkan terjadi namanya nanti apa itu? Pelipat gandaan rohani atau multiplikasi rohani. Ya, saya seorang misi, sudah diperlengkapi, sudah dipersiapkan, sudah diutus. Nah, saya juga harus mempersiapkan orang lain, ya, menjadi seorang misi, seorang misioner. Saya perlengkapi, saya dibekali, diutus. Demikian juga nanti orang yang sudah saya utus itu melakukan hal yang sama, ya, melakukan hal yang sama sehingga banyaklah misioner atau tenaga misi, gitu ya, yang berhasil produktif untuk melakukan penginjilan. Jangkauannya pun menjadi jangkauan yang lebih banyak. Kalau kita lakukan kerjakan sendiri, bukan hanya cepat tua, cepat keriput, cepat mati, kan? Hasilnya sedikit gitu kan, saya tidak berdampak besar, gitu, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pemberitaan Injil semakin lebih cocok dan lebih relevan. Itu betul dia. Jadi kalau saya masuk ke suku Nias, nah, saya harus tahu dulu nih budayanya orang Nias, bahasanya orang Nias, karakternya. Bagi ada di antara mereka belum tahu bahasa Indonesia, nah, berarti saya harus belajar bahasa Nias supaya mereka terima. Pak, khotbahnya hari ini khotbahnya bahasa Nias katanya misalnya. Saya nggak bisa. Ya saya nggak bisa diterima, ya kan? Ya, ke Papua ada beberapa banyak suku di sana. Setiap suku ternyata berbeda juga bahasanya.
berbeda budayanya. Ya. Bagaimana supaya kita bisa masuk? Makanya misionaris dari luar negeri itu menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri. Jadi tidak langsung penginjilan, tapi bagaimana dia bisa diterima dulu. Mungkin itu diterima dulu itu bisa bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun dia terima, mulai berusaha menabur Injil. Misalnya, ya ada orang misionaris ketika diutus ke salah satu suku Papua, ya suku Papua, dia masuk ke suku itu, ya ke suku itu. Nah, karena dilihat berbeda, ya suku itu dianggap musuh, ya ditangkap, ditangkap, dibuat, ditahan, di penjara mereka itu, dibuat di situ. Tapi tenaga misionaris ini nggak putus asa, karena dia udah siap segala risiko, apapun itu, ya kan? Udah siap segala risiko. Tapi mereka tetap kasih makan. Nah, suku-suku ini kasih makan. Nah, suatu saat mereka dilihat nebang kayu itu berhari-hari baru tumbang dengan alat masa dulu. Alat apa itu yang diambil dari batu itu. Nah, kebetulan ini bukan kebetulan, memang udah dipersiapkan itu. Ya, tenaga misi ini dia bawa sengso yang kecil. Sengso. Dia kan punya rangsel besar kan. Nah, mereka tidak tahu apa-apa itu isinya, tetap aja karena nggak mengerti itu apa-apa, ya tetap aja ditaruh di dekatnya. Dengan bahasa syarat. Gini-gini, ditunjuk dengan bahasa syarat. Aku bisa potong kayu itu dengan cepat. Begitu. Awalnya nggak mengerti. Ngomong apa? Nggak ngerti. Jadi kasih tahu. Nah, gini tunjukin alat itu. Nah, tunjuk pohon itu. Tunjuk pohon. Udah. Malah mereka mengerti. Ya udah dia coba. Dia langsung sengso itu kayu cepat sekali. Seru. Hitungan menit tumbang itu pohon. Wah, mereka senang banget tuh. Mereka senang banget. Wah, langsung teriak-teriak. Wah, langsung berita kemana-mana. Ternyata ada yang lebih cepat, sehingga dianggap dia jadi dewa, disembah-sembah lah dia. Ya, tenaga misi disembah-sembah. Ya, disembah, jadi dianggap sebagai lebih dari kepala suku gitu. Nah, akhirnya di situ dia bisa diterima. Ya, memotong pun cepat potong semuanya hasilnya. Nah, diterima. Setelah diterima dilepaskan dari penjara, belajar bahasa dari bahasa syarat jadi bahasa karena sering didengar, jadi bahasa Papua. Dan mulai setelah tahu bahasa Papua, baru diberitakan Injil. Itu tidak mudah, lapar dan haus dia tahan demi Injil. Itu yang terjadi. Ya, itu luar biasa. Ya, itulah namanya pelayanan kontekstual. Artinya pemberitaan Injil semakin membumi atau mendarat dengan benar dalam konteks sebagai sasaran objek dan penerima Injil. Konteks dalam hal ini budaya menjadi semakin terbuka terhadap pemberitaan Injil. Jadi dengan kontekstual itu berarti semakin terbuka pemberitaan Injil. Tapi seperti tadi yang di suku Papua itu ya. Nah, Betawi juga sekarang sudah mulai banyak ya pendekatan dengan Betawi. Sunda pun sudah mulai melalui bahasa Sunda, melalui bahasa budayanya, yaitu seni musiknya, seni musik karena Sunda itu senang dengan namanya musik, sehingga melalui pendekatan musik tradisional, gitu. Pahami? Oke. Nah, luarnya nggak ngerti karena dia lagu-lagunya dalam bentuk lagu-lagu instrumen, tapi padahal isinya lagu-lagu rohani. Senang karena apa? Itu kebiasaan yang mereka pakai. Nggak tahu itu isi lagunya itu harus untuk penginjilan atau tidak gitu. Ya, instrumen. Wah, lama senang kan gitu. Ya, itu yang terkenal itu dengan Marga Nenggolan gitu. Menjangkau suku Sunda, ya, sudah melalui pari namanya, Yayasan Pariangan. Indah, ya. Oke. Yang ketiga, tujuan misi kontekstual yang ketiga, yaitu pemberitaan Injil tetap dalam kemurnian sesuai dengan firman Allah dalam hukum Kristus. Artinya apa? Firman Allah dan hukum Kristus itu merupakan standar utama dalam penginjilan. Firman Allah dan hukum Kristus. Hukum Kristus itulah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan hal yang sama yang juga kasihilah sesamamu manusia. Ya. Nah, itu adalah standar utamanya.
memberitakan tentang kasih Tuhan. Ya, memberitakan kasih kita kepada Tuhan, lalu memberitakan kasih Tuhan kepada kita. Ya, gitu ya. Nah, firman Allah tetap menjadi otoritas tertinggi. Ini penting ingat ya. Dalam satu penginjilan kontekstual, firman Allah tetap menjadi otoritas tertinggi dalam melaksanakan kontekstualisasi. Ya, jadi firman Allah di atas segalanya. Jangan larut dengan budaya, tapi firman Allahnya nggak masuk. Ada orang senang dengan sosial, tapi Injil nggak ada, gitu kan? Makanya ada yang begitu, sosialnya luar biasa sekali, tetapi isi Injil nggak ada. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, tapi apa? Ya hanya untuk kebutuhan perut aja itu. Tapi kebutuhan hidupnya hari ini, hari esok dan selama-lamanya nggak disentuh, ya nggak ada sentuh. Jadi kita bukan hanya menentukan kebutuhan fisik, tapi kebutuhan rohaninya, karena menentukan kehidupan hari ini dan hari esok bahkan selama-lamanya. Jadi segala sesuatu harus diuji dengan firman Allah agar Injil diberitakan tetap murni, tetap jaga kemurnian daripada Injil. Ya, Injil. Injil itu bersumber dari Allah. Tetapi di sisi lain, Injil itu asing bagi segala suku. Betul. Ya. Nah, Injil itu bersumber dari Allah, tapi bagaimana Injil yang bersumber dari Allah ini dikontekstualkan kepada segala suku? Karena asing buat mereka. Sudah ada memiliki suatu keyakinan, suatu agama atau suatu kepercayaan yang mereka pegang mungkin itu sudah berpuluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, dari mulai diturun-temurun, lalu masuk Injil. Nah, ini nggak mudah. Bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi kebudayaan biasanya bercampur dengan agama lokal. Ya betul. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di segala suku itu biasanya ada agama lokal. Ya, entah itu apapun agamanya. Tidak satu kebudayaan yang murni. Tidak ada satu kebudayaan yang murni. Bahkan ada yang mengatakan semua budaya sudah terkontaminasi oleh dosa. Ya, oleh dosa. Oke, karena itu setiap budayaan harus dikoreksi. Ya, harus dikoreksi dan harus dibersihkan dan juga harus diperbaiki melalui apa? Melalui firman Allah. Melalui firman Allah. Jangan sampai budaya mengkoreksi Injil. Nah, itu bahaya itu. Nah, enggak. Jadi firman yang mengkoreksi budaya. Ya, adat istiadat. Ada alumni kita sudah menulis buku tentang adat istiadat. Bukunya udah mau dikirim, saya belum baca itu. Seperti apa ya? Ya mau dikirim, Pak. Ini ada buku saya sudah cetak, berbuat, mau saya kasih ke Bapak katanya. Itu tentang budaya Batak terutama itu ya, yang dibahas di situ. Ya nanti saya mau baca dulu. Dia apa namanya? Budayanya dikoreksi oleh firman, dan itu pun melihat pengoreksiannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai semuanya budaya adat istiadat itu adalah bertentangan dengan firman Allah. Dia ada di golongan yang kedua, ya golongan yang kedua. Atau golongan yang pertama maksudnya. Tadi kan dua golongan ya. Yang pandangan yang pertama, semua budaya adat istiadat itu adalah dosa bertentangan dengan firman Allah. Yang kedua, ada sebagian bertentangan dengan firman Allah. Tapi yang golongan yang ketiga tadi dikatakan, oh tidak ada yang bertentangan dengan firman Allah. Oke. Jadi hanya firman Allah lah yang menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai segala sesuatu, termasuk budaya atau adat istiadat. Itu firman Allah menjadi apa? Tolak ukurnya. Ya. Oleh sebab itu, sekalipun kontekstualisasi sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan, namun acuannya ialah tetap kepada firman Allah. Ya, firman Allah. Ya, acuannya tetap firman Allah. Meskipun kontekstualisasi sebagai cara untuk fleksibel terhadap kebudayaan, namun hal itu tetap berada di bawah hukum Kristus. Semua budaya, adat istiadat,
itu ada di bawah hukum Kristus. Itulah yang tertinggi. Ya. Atau dikatakan Injil lah yang tertinggi. Tidak ada yang lain. Ya. Tapi di daerah-daerah tertentu, ya suku tertentu seperti daerah kita orang Batak, kadangkala ya apa namanya budaya adat itu nomor satu, ya nomor satu. Lalu yang kedua baru Alkitab atau Firman, itu yang sering ada, ya. Ya, kalau udah bicara tentang adat luar biasa. Kalau misalnya dia tidak mengikuti adat, itu sepertinya dosa besar sekali itu, ya kan? Tapi giliran anaknya melakukan apa ya hal yang rohani dianggap yang biasa-biasa aja, ya kan? Nah, hal yang rohani biasa, ya berbohong biasa, gitu kan? Nah itu, malah justru lebih menjunjung tinggi. Ada sih kurang adat, ya, kurang adat atau kurang firman dengan kurang adat lebih tinggi kurang adat, ya kan? Kau kurang firman, ya kurang pengetahuan tentang firman, ya. Nah itu nomor sekian. Tapi kalau kurang adat, dibilang gitu, wah itu bisa jadi masalah turun temurun itu, ya. Ya enggak begitu enggak Pak Eston tuh, ya. Iya, Pak. Ya, iya, ya. Oke, baik. Jadi ini penting sekali. Lebih dari itu kontekstualisasi harus tunduk kepada otoritas atau kedaulatan hukum Allah dan hukum Kristus. Semua budaya, adat istiadat, apapun itu harus tunduk kepada hukum Kristus, harus tunduk kepada Injil. Ya, ini ya kita ya harus berani, ya untuk mengatakan hal itu kapanpun dimanapun. Oke, itu tujuan dari misi kontekstual. Sebelum lanjut ke sini, dasar dan landasan Alkitab tentang teologi misi kontekstual, mungkin kita bisa sharing dulu, mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin sharing mau ditambahkan, ya silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan. Pak Ado, Ya. saya mau coba nanya Pak. Oke. Yang kapan Yesus menyampaikan kebenaran Injil di tempatnya sendiri, tapi dia ditolak ya di Nazaret. Nah itu kira-kira kesalahan yang terjadi apa Pak ya? Yang Tuhan Yesus ditolak di kampungnya sendiri di Nazaret ketika dia melakukan penginjilan, karena itu kan bisa juga menjadi evaluasi untuk kita juga. Gimana Pak kira-kira pembahasannya Pak? Oke. Begini, pelayanan misi atau pelayanan penginjilan kontekstual ini tidak selalu diterima, ya, tidak selalu diterima langsung, tapi bisa juga terjadi penolakan, ya penolakan, dan itu sering terjadi dalam pelayanan Yesus, termasuk ketika dia melayani di daerah di mana dibesarkan, kan gitu ya. Nah, dia sudah melakukan suatu pendekatan dengan satu keluarga, tapi orang-orang di sekitarnya yang tahu, paham Yesus lahir di mana, siapa papa, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa adik-adiknya. Nah, itu orang-orang itulah yang akhirnya menolak. Tapi Yesus sendiri ketika dia menjadi manusia, datangin mereka, itu sudah kontekstual. Makanya tidak selalu semua diterima ketika kita melakukan pendekatan secara konteks gitu. Ya. Tapi harapan kita, doa kita, iman kita diterima gitu. Karena kan kalau definisi penginjilan yang berhasil itu apa? Definisi penginjilan berhasil itu bukan berarti ketika kita menginjil langsung terima bertobat dibaptis gitu. Keberhasilan itu adalah ketika kita sudah memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit untukmu, menebus dosa-dosamu. Ya, dia mengasihimu dan Tuhan mau supaya kau percaya kepada kematian dan kebangkitannya, kan gitu. Nah, beritakan Injil tentang Kristus itulah keberhasilan. Masalah dia akan bertobat menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, itu kembali kepada pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Ya? Nah, jadi kalau saya definisikan
tentang penginjilan berhasil itu apa? Yaitu mengambil prakarsa dalam suasana mengambil prakarsa dalam suasana persahabatan, berbicara tentang Kristus dalam pimpinan Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Saya ulang lagi ya. Ini definisi penginjilan berhasil. Mengambil prakarsa ya dalam suasana persahabatan untuk berbicara tentang Kristus dalam pimpinan atau kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Kalau misalnya Pak Melka ya menginjili seorang di terminal ya, mungkin lagi di terminal sambil menunggu ya, mungkin mau pergi keluar kota atau kemana kan gitu ya, mendekati seorang di sana ya, lakukan penginjilan, dan yakin bahwa melakukan itu adalah untuk misi penyelamatan dan berharap supaya ketika mendengarkan Injil terima Yesus, bahkan suatu saat menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu kan harapan kita ya. Tapi Pak Melka lakukan dengan semangat tuh, mengambil prakarsa, pergi, udah melakukan pendekatan suasana persahabatan dengan apa? Supaya bagaimana diterima dulu, berbicara bukan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa diterima dengan baik melalui suatu persahabatan. Akhirnya diterima, berbicara tentang Kristus. Ketika dia berbicara tentang Kristus, itu dalam kuasa Roh Kudus. Nah, saatnya ditantang untuk terima Yesus, ternyata orangnya menolak. Tidak mau, gitu kan? Boleh katakan, no Jesus, I am Muslim, misalnya kan? Nah itu. Apakah harus Pak Melka paksakan? Tidak. Udah berhasil belum? Berhasil itu. Ya, berhasil karena sudah sampaikan Injil dengan jelas siapa Yesus. Gitu. Lalu Pak Ivan pergi penginjilan pada seorang Pak Haji. Ya, kebetulan Pak Hajinya kerjanya itu apa namanya itu, untuk tukang jahit pakaian itu kan, sambil nunggu kan gitu ya. Pak Hajinya ngobrol-ngobrol, udah sering udah jadi langganan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Beritakan tentang Yesus, sama semangatnya tadi, mengambil prakarsa soal persahabatan, berbicara tentang Kristus seperti Pak Melka. Pak Hajinya tertarik mendengar. Menarik juga itu berita yang disampaikan Pak Ivan. Bagaimana caranya saya untuk menerima Kristus? Wah, dibimbinglah bagaimana cara menerima Kristus. Mana yang berhasil? Dua-duanya itu berhasil. Ya kan? Nah, dua-duanya berhasil. Jadi jangan keberhasilan itu terletak ketika diterima gitu ya. Nah, demikian juga Yesus. Apakah selalu diterima? Tidak. Ya kan? Nah, begitu Pak Eston ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan Ibu Dia. Berbicara mengenai misi kontekstual, Pak. Saya kan baru 2 bulan ini tinggal di Lewiliang, Pak. Di perumahan Cibeber. Nah, waktu itu saya diberitahukan oleh seorang teman, sama-sama hamba Tuhan juga. Dia bilang katanya, kalau kamu mau menjalankan misi di sini, katanya, kamu harus menutup diri. Maksudnya menutup diri itu, kamu tidak boleh membuka siapa diri kamu sebenarnya, sekalipun kamu hamba Tuhan, katanya gitu. Nah, yang mau saya, sedangkan pada prakteknya, selama 2 bulan ini saya di sini, saya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa tetangga di sini, Pak, yang notabene mereka juga masih Muslim dan orang Sunda. Nah, di situ saya juga melakukan pendekatan ini. Saya juga tidak mengikuti saran seperti yang teman saya bilang, tetapi saya malah menyatakan diri saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga sekaligus di situ berbicara tentang Kristus, dan saya juga sempat menantang orang tersebut untuk percaya sama Kristus, Pak. Nah, mengenai misi ini, Pak,
apakah kita harus menutup diri siapa identitas kita sebenarnya, Pak? Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Ya, kembali tadi Yesus memperkenalkan dirinya ialah manusia dan Tuhan. Ketika dia hanya berbicara dirinya adalah Tuhan, aman. Ya kan? Aman nggak? Yesusnya aman. Dia nggak mungkin ditolak itu. Tapi ketika dia sudah menyatakan diri, akulah roti hidup, akulah kebangkitan, anak manusia dapat mengampuni dosa manusia. Kan itu semua memperkenalkan dirinya. Menyatakan dirinya. Ya kan? Memperkenalkan siapa dirinya. Nah, ini harus kita contoh, kita harus memperkenalkan diri kita kepada orang lain siapa kita, bukan justru menutup diri gitu. Ya, nah ini berarti suatu kewaspadaan, antisipasi satu kalau bilang ada dalam tanda kutip ada satu ketakutan nanti kita ditolak, nanti kita diusir gitu kan. Ya, nanti kita ditolak, diusir, nggak boleh tinggal di sini ya gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Jadi ibu yang sudah lakukan tadi harus memperkenalkan diri, ya memperkenalkan diri. Cepat atau lambat tanpa kita tidak memperkenalkan diri pun mereka akan tahu. Justru lebih baik tahu melalui dari mulut kita, dari hidup kita, dari tingkah laku kita, keteladanan hidup kita, kan gitu ya. Tanpa kita kata pun hamba Tuhan, tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rohani dan menjadi berkat bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka. Nah, mereka udah tahu, oh ini seorang rohaniawan gitu. Tanpa kita perkenalkan diri. Ada orang memperkenalkan dirinya dengan bangga luar biasa. Akulah pendeta ABCD gitu kan. Nah, di sini. Tapi tidak menunjukkan suatu keteladanan di lingkungan itu. Sehingga ditolak, sehingga tidak diterima. Nah, kalau dia ditolak, diterima bagaimana bisa beritakan Injil? Pertama kita diterima dulu. Bagaimana bisa menerima? Memperkenalkan diri. Bukan hanya memperkenalkan nama, tinggal, pekerjaan, status, bukan, tapi memperkenalkan diri melalui kehidupan kita sehari-hari bersama-sama dengan mereka. Lagi itu adalah lingkungan di mana kita tinggal, akan tetap lama tinggal di situ kan. Itu saya kurang setuju itu kalau ada mengatakan harus menutup diri, berdiam diri gitu kan. Mana diajarkan di Alkitab seperti itu, nggak ada. Nah, kalau memang saya katakan begini, kalau mau aman, gereja kalau mau aman, hamba Tuhan mau aman, ya jangan beritakan Injil. Itu aja. Kalau mau aman ya, gereja jangan beritakan Injil, hamba Tuhan jangan berita Injil. Aman itu. Aman. Kan gitu. Tapi kita berperkara dengan Tuhan yang sudah panggil kita, mengutus kita. Kan? Nah itu, di mana nilai hidup kita dikatakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kalau kita tidak memperkenalkan Injil melalui memperkenalkan diri lebih dulu kan gitu ya. Jadi ibu teruskan yang ibu lakukan tadi itu ya. Ya, perkenalkan diri itu dalam arti mengikuti kehidupan sehari-hari seperti apa di sana bersama dengan mereka. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan RT RW itu berupaya untuk bisa hadir dan ya. Pokoknya itu kita bisa diterima lah gitu ya. Jangan sampai kita kesalahan hamba Tuhan yang eksklusif yaitu ya menutup diri. Kita harus ya eksklusif atau eksklusif ya. Apa kalau yang tertutup itu? Ya tertutup itu luar lingkungan. Eksklusif ya betul ya? Ya, begitu ya. Betul nggak bahasa saya itu? Betul ya? Nah, itu jangan kita harus terbuka ya. Terbuka dalam arti masih bisa diterima orang kan gitu ya. Kalau akhirnya pun nanti suatu kita risikonya ditolak, itulah risiko penginjilan. Ya, risiko penginjilan. Tapi ingat, orang yang menginjil selalu dibela Tuhan kapanpun. Lalu ada Tuhan di pihak kita. Kan Matius 8 ayat 19 terutama ayat 20 ayat 20b itu kan. Ya, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi setelah mereka diperlengkapi, diutus, dijamin perlindungan oleh Tuhan bagi setiap yang pergi untuk melakukan pemberitaan Injil. Gitu. Ya. Oke, Ibu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak Marolo. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya bilang gini, saya dulu pernah ya membuat pelayanan. Saya lebih dulu ya dibilang istilahnya live in, artinya saya hidup bersama mereka
Saya belajar budaya mereka dan menyesuaikan diri. Itu bilang hidup bersama. Tetapi ya dalam hidup bersama ini ternyata kita kan melihat kekurangan di sana. Seperti Bapak tadi bilang tertarik itu tadi, mereka memotong kayu dengan tradisional, ternyata si misionaris bawa alat gitu. Artinya ada satu yang diambil dari misionaris itu untuk perubahan ke kehidupan. Nah, itu ya. Nah, saya melihat gini, pada saat itu saya melihat, oh ini kekurangannya di sini, itu pertanian. Nah, contoh. Jadi saya mengajarkan pertanian, baru di gereja ada sharing-sharing, diskusi. Nah, kadang apakah itu untuk misi itu memang harus memperhatikan juga kehidupan setempat. Kalau Bapak bilang tadi kayak di madrasah ya kan, mereka janjikan sekolah, janjikan kehidupan, nah, tetapi itu kan butuh biaya. Nah, tapi kalau saya bilang di dalam teologi misi juga ada pelayanan misi ini, memang ya dia harus juga dimampukan, misalnya dia pintar melihat situasi, apa kekurangan. Misalnya gini, mungkin transportasi gak bagus, karena kan di pedalaman Pak ya. Nah, bisa nggak ini masyarakat diajak gotong royong untuk bekerja sama gitu. Artinya di dalam Kristen gitu, di dalam Kristus sambil penginjilan, jadi terjadi nih gotong royong, pembuatan jalan. Nah, ya akhirnya mereka mau jalan lancar gitu. Kadang itu kan nggak butuh biaya, tapi perlu motivasi. Bagaimana dalam Kristus itu bisa jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, ya itu tadi yang kedua kan tadi bisa dalam pendidikan ekonomi. Kedua ada solusi-solusi permasalahan yang ada. Yang ketiga kan mungkin dalam suatu daerah terpencil itu biasanya ada kontradiksi antar penduduk itu, perbedaan pendapat, ada konflik biasanya pada umumnya ya. Kalau saya perhatikan berapa yang saya jalani yang apalagi di perbatasan Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, itu kan agak mereka tidak tersentuh pembangunan. Jadi memang di antara mereka itu sirik juga ada, perbedaan pendapat. Nah, itu yang terjadi biasanya di dalam daerah-daerah terpencil biasanya gitu. Makanya sekarang kan penginjilan ini gimana dalam Kristus juga memang mereka bisa dipersatukan. Misalnya yang kemarin konflik menjadi bersahabat di dalam Kristus. Makanya saya melihat itu tadi dalam penginjilan juga ternyata perlu juga itu tadi hidup bersama. Yang kedua ada analisa sosial bagi saya gitu. Kayak itu tadi budaya semua. Baru ketiga sambil penginjilan yang keempat baru memperdalam. Itu menurut yang saya coba pernah saya lakukan Pak. Ya mantap tuh Pak. Jadi itu namanya misi holistik Pak ya. Jadi misi holistik itu ada pendekatan dengan bercocok tanam melalui pertanian atau membuka lapangan pekerjaan atau berkebun atau membantu membuka suatu jalan. Nah, banyak yang bisa dilakukan. Ya ujung-ujungnya sebenarnya tujuannya adalah untuk misi, untuk penginjilan ya. Nah, itu dalam rangka untuk pendekatan. Jadi jangan sampai berhenti di tahap pendekatan. Misinya nggak jalan. Nah, kebanyakan kan begitu ya. Nah, itu Bapak tadi jalan ya, harus jalan misinya ya, misinya. Itu. Mengapa? Karena itu dengan demikian kita sudah itu buka pintu namanya itu. Membuka pintu bagi kita untuk melakukan misi penginjilan. Sekalipun kenyataannya pasti ada yang menolak itu ya, nggak bisa dipungkiri itu ya. Oke, gereja tradisional yang tidak melakukan penginjilan pun belum tentu setuju dengan kita ya. Itu ada gereja-gereja tertentu tidak suka dengan untuk penginjilan itu. Apa itu penginjilan? Gitu kan. Nah itu ya, yang kita ditolak gitu ya, nggak paham gitu, ya. Oke, baik. Ada yang lain? Sarah, Pak. Silakan Ibu Sarah ya, silakan Ibu Sarah. Kalau yang seperti yang saya lakukan ini apakah sebuah misi? Jadi saya terbiasa, misalnya kita tinggal di suatu tempat atau kita mungkin lagi di tempat dimanapun gitu, kalau melihat sesuatu seperti itu,
ada yang hal-hal yang perlu lihat saya ada orang yang seperti apa gitu ya. Sering hanya saya mendekati. Nah, saya jarang langsung menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu masih jarang. Cuma saya mengajarkan apa yang Yesus ajarkan gitu. Tentang hidup yang benar, cara pandang yang benar, terus hati yang bersih seperti apa, menjalani kehidupan ini harus seperti apa. Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai misi kontekstual? Terima kasih. Oke, baik. Itu setiap apa yang lakukan kita untuk tahap pendekatan, ya melalui kehidupan kita, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus tanpa memberitahu bahwa itulah Tuhan. Tapi ingat, tetap kembali itu pendekatan, lalu tetap harus masuk siapa itu Yesus. Apa yang dia bukan hanya ajarannya, tapi siapa itu Yesus. Memang semua kan yang diajarkan oleh Yesus semua kebaikan. Dan setiap agama pun mengajarkan tentang kebaikan, ya, mengajarkan etika, ya, bagaimana berbuat baik kepada sesama, bagaimana menyembah Allah, ya, bagaimana percaya beriman kepada Allah. Itu kan semua hampir agama mengajarkan yang demikian, kan gitu ya. Itu boleh kita lakukan dalam konteks pendekatan, ya pendekatan. Tapi tetap akhirnya sebenarnya Yesus itu bukan saja mengajarkan kita harus berbuat baik, ya harus peduli, harus mengasihi, tapi dia sendiri adalah Tuhan yang telah menyatakan diri bagi manusia, dia memperkenalkan diri sampai kepada nanti inti Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk menebus dosa manusia, menebus dosa saya, menebus dosa semua orang, ya itu. Ketika dikatakan semua orang, kita nggak usah langsung tunjuk kalau memang udah kita diterima dan udah dekat, boleh saja termasuk dosanya ibu, ya kan, atau siapa itu kan, kalau kita udah diterima dekat gitu kan. Tapi kalau masih belum, mungkin itu masih sifatnya spontan, semua orang berarti dia udah banyak, oh berarti kalau semua orang saya juga dong, berarti kan begitu. Iya Bu, ya itu boleh saja lalui kehidupan dan ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Yesus, tapi itu tetap dengan tahap pendekatan, ya pendekatan. Oke, jangan lupa goal akhirnya itu, bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah Iya, datang menjadi manusia, mati karena dan soal itu kan proses, Pak. Jadi misalnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan kita nggak bisa langsung ngobrol banyak langsung ke dalam gitu ya, ya. ya setuju, Jadi setuju. mereka mengenalin kita dulu gitu. Itu saja Ya, dulu yang saya lakukan. betul apa yang kita lakukan itu betul, tapi Ibu lakukan itu dalam tahap untuk memberitakan Injil, ya. Ajaran-ajaran yang baik yang dilakukan oleh Yesus itu ya didengar orang, tapi jangan hanya tahu ajarannya, tapi nggak tahu sesungguhnya siapa Yesus, gitu, ya. Beda itu Bu, ya. Ya, tahu ajarannya kan kalau Kristen kan terkenal dengan agama kasih, betul nggak? Iya, Iya, Pak. sama. Tapi pada akhirnya mereka akhirnya bisa membaca juga bahwa saya bukan dari golongan mereka begitu. Iya, Langsung pasti terakhirnya pasti mereka, oh ibu ini ya gitu. Dari iya, Kristen iya iya, gitu. iya, Dari sebenarnya pasti merasa berbeda begitu. iya. Jadinya Itu. mereka. Sudah mengajarkan yang melakukan yang diajarkan oleh Yesus, kita ada perubahan. Jadi gini, kalau saya kadang-kadang kalau melakukan penginjilan pribadi itu tidak menyentuh langsung kepada Injil, perkenalkan diri saya dulu, siapa sekarang, ya, sampaikan masa lalu, ceritakan masa lalu kita, tapi sekarang saya seperti ini. Ada suatu perubahan. Mengapa saya berubah? Siapa yang mengubah? Dan setelah saya diubah, apa yang saya dapatkan? Saya ceritakan. Orang akhirnya tidak sadar bahwa kita sedang diinjili sebenarnya. Kan gitu. Jadi jangan terlalu formal kita untuk melakukan suatu penginjilan. Gitu. Kecuali ada waktu dan mereka sudah benar-benar siap untuk mendengar. Gitu ya. Tapi kalau orang yang kita ketemu hanya sementara waktu, makanya ada kontekstual jangka pendek yang spontan, ada kontekstual jangka panjang.
ya, jangka panjang. Artinya kita ada suatu daerah tertentu. Daerah tertentu itu kita mau jangkau, ya mau jangkau. Nah ini perencanaan perencanaan yang apa namanya akan dikerjakan dengan waktu yang cukup lama, Kita menggarap. Penggarapan itu dimulai dari mengkontekstualkan diri dulu, diri kita sebagai tenaga misi atau hamba Tuhan di daerah tersebut supaya kita diterima, gitu, ya. Nah setelah mengkontekstualkan diri, baru kita masuk dalam penginjilan kontekstual, gitu, atau melakukan misi kontekstual. Itu yang ibu lakukan udah bagus. Namanya mereka ibu ini orang Kristen, orang Nasrani, gitu ya. Tapi jangan lupa Bu, Injilnya tetap diberitakan, sekalipun ditolak ya. Oke, baik. Masih ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Jadi kita sampai jam 8 masih ada setengah jam lagi. Saya Pak, Ya. Oke, silakan. kedengaran suara saya Pak. Dengaran, silakan. Mari. Jadi begini Pak, gereja itu jemaat daripada sebuah gereja itu kan yang hasil daripada misi, ya, misi seperti itu. Nah, ketika jemaat yang ada di dalam sebuah gereja hasil dari misi dan kemudian gereja tersebut mengupayakan untuk tetap mempertahankan supaya jemaat itu tetap berada di dalam gereja sehingga tugas daripada eksternal daripada gereja tersebut mengatakan bahwa rata-rata orang sudah Kristen, ya rata-rata ya Pak, rata-rata orang sudah Kristen. Jadi tujuan daripada gereja tersebut ya terbatas di dalam internal gereja tersebut dengan tujuan supaya apa yang sudah ada di dalam jangan keluar. Seperti itu. Kalau misalnya ada pun jemaat orang lain yang masuk di dalam gereja itu ya mungkin karena kerinduannya datang aja di gereja sehingga rata-rata kalau saya lihat gereja di gereja-gereja suku begitu ya Pak, jarang melakukan misi seperti itu. Nah, apakah konsep seperti itu baik begitu Pak? Demikian. Ya. Oke. Untuk mempertahankan jemaat supaya tetap setia beribadah di satu gereja itu baik. Itu baik. Tapi jangan mengklaim bahwa itu adalah jemaatnya, tapi harus mengklaim itu jemaatnya Tuhan. Mengapa penting saya mengatakan demikian? Satu saat, sekalipun itu mungkin hasil penginjilan yang Tuhan pakai kita melalui misi, mereka ada di gereja, suatu saat dia pindah gereja lain, kita nggak perlu terganggu dengan hal itu, ya kan? Yang pasti dia masih ada di lingkungan gereja, bukan di lingkungan tempat lain di ibadah di gedung tempat ibadah agama lain kan gitu ya. Nah itu kita syukur. Mungkin ada alasan tertentu karena sudah lebih dekat dari rumahnya lah, atau lebih dekat dari pekerjaannya lah, ya atau mungkin merasa imannya lebih bertumbuh di sana. Ya kita harus fair, kita harus terima itu, ya kan? Ya harus terima. Nah kembali ke tadi, Tuhan mengutus gereja di tengah-tengah dunia ini untuk pekerjaan misi. Maka saya katakan tadi masih banyak gereja yang tidak melakukan demikian dengan menganggap semua udah orang Kristen. Ya, Kristen dalam arti internal, secara janganlah internal gereja dulu, gereja lokal. Gereja ada Kristen internal antara mayoritas di situ orang Kristen. Mayoritas orang Kristen. Oke. Kalau dikatakan apakah mereka itu semua sudah mengalami namanya lahir baru? Kedua, kalau memang ya sudah menyatakan seorang lahir baru, berarti kita harus keluar penjangkauan dari luar daerah itu. Nah, ada satu gereja, tidak sebut saya gerejanya, ya dia melakukan misi, pelayanan misi. Nah, pelayanan misi sampai ke daerah-daerah, sampai ke pedalaman. Mereka harus mengeluarkan dana yang cukup besar mempersiapkan orang, karena lingkungan mereka udah Chinese semua. Siapa mau jangkau di situ? Dengan orang-orang Kristen semua di situ semua, ya dan sudah punya gereja masing-masing. Memang cukup banyak jemaatnya dari lingkungan itu kan. Nah, dia tidak menggarap di situ lagi.
tapi menggarap yang lebih jauh, sehingga mereka buat satu namanya misi 1000 gereja berdiri gitu kan. Nah, berdiri di daerah-daerah gitu kan. Nah, 1000 gereja misalnya dibuat dalam 10 tahun misalnya. 10 tahun terdiri gereja 1000 misalnya ya. Nah, mereka sudah persiapkan tenaga misinya, dananya dan yang lain. Mereka pergi tidak melihat itu gereja apa, bukan tidak di naungan harus gereja yang sama dengan dia, harus sama dengan sinodenya. Nah, tapi banyak juga yang mempertahankan diri harus sama dengan sinodenya kan gitu. Baru saya biayai gitu ya kan. Kalau nggak dengan sinode kita, ya jangan mau ngapain. Kami harus memajukan sinode. Karena harusnya boleh memajukan sinode, tapi jangan lupa di atas memajukan sinode harus memajukan Injil. Itu. Injil yang utama. Nah, jadi sekalipun kita beda sinode, yang pasti isinya adalah misi. Ya, muatannya adalah misi. Silakan mau gereja apapun itu silakan. Itu daerah supaya diterima kan. Kalau kita paksakan, misalnya gereja kita di daerah itu belum dikenal dengan gereja nama sinode saya belum dikenal, belum tahu apa itu. Ya kan? Nah, tapi ada gereja yang udah biasa di sana mereka kenal. Ya nggak apa-apa kerjasama dengan gereja itu, kan gitu. Jadi harus keluar gitu. Jadi jangan kita mengkumpul diri dan merasa sudah lebih hebat ketika kita ada satu gereja hanya melakukan diakonia sehingga marturianya nggak dikerjakan, nggak lakukan gitu. Siapkanlah ya dari jemaat itu pertama sekolah dia teologi, setelah sekolah teologi kamu ya ke daerah ini, ke gunung ini, ke daerah ini, mana saja mereka dipersiapkan, diutus gitu. Itu hebat namanya. Ya. Ya, jadi ya apa gereja-gereja yang apa tadi kesukuan itu memang belum kuat dalam penginjilan ya. Belum kuat dalam penginjilan untuk melakukan misi maksudnya misi. Itu bukan hanya di daerahnya Ibu Herni itu ya. Daerah-daerah lain juga ada yang seperti itu ya. Ya. Di daerah Batak sana juga banyak begitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu Bu Herni ya. Ya, Terima tetap kasih. akan misi ya. Yuk, ada lagi yang lain? Kayaknya Pak Immanuel tadi kan mau bicara ini. Pak Nara. Oh iya Pak. Kalau memang sepengalaman saya sewaktu menjalani penginjilan, memang bahasa paling dekat utama itu adalah bahasa tubuh kita. Itu sering saya lakukan di dalam kehidupan saya ketika orang udah nyaman dengan saya. Saya menjadi orang yang asik, saya menjadi orang yang menunjukkan tanggung jawab juga, kompeten dalam omongan. Sehingga ketika mereka mulai dekat dengan saya, mereka tahu saya Kristen, dan apalagi kalau tentang makanan, biasanya orang Kristen hanya memejamkan mata, tunduk kepala, tangan saya udah di atas meja seperti ini. Dan saya tidak takut menyatakan saya Kristen. Tapi yang membuat saya aman adalah sikap hidup saya kepada mereka. Sehingga ada suatu momen kita berdiskusi. Namanya kalau orang udah dekat, Pak, pasti larinya ke agama. Dia pengen tahu tentang kekristenan. Disitulah saya masuk. Awal-awal memang saya menjelaskan tentang kebingungan mereka tentang kekristenan terlebih dahulu. Selebihnya masuk kepada inti. Kerajaan Allah dan keselamatan Kristus yang berasal daripada Kristus. Tapi saya selalu memilih diawali dengan kalimat kita berdiskusi ya, kita berdialog. Oh, kalau di Islam seperti itu, kalau di Kristen sih seperti ini. Itulah jalan tengahnya terlebih dahulu supaya nanti nggak ada perdebatan. Karena yang namanya perdebatan itu kan sampai kapanpun nggak akan ada yang mau ngalah, Pak. Sampai kapanpun nggak akan ada yang menang gitu. Dan orang justru malah nggak terima tentang penginjilan itu kalau kita berdebat terus-menerus. Ya. Tapi saya sepakat dengan pendapat Bapak yang mengatakan keberhasilannya tuh bukan sampai dia juga dibaptis, terima Yesus segala macam. Tapi pemberitaan Injil tuh nyampe ke hatinya, nyampe ke pikiran, sehingga dia bisa mengerti tentang Kristus. Dan selebihnya Tuhan dan Roh Kudus lah yang bekerja untuk benar-benar menjangkau orang itu. Ya, jadi
memang saya sangat setuju sekali otoritas firman Allah di atas segalanya. Ketika memang mau disamakan dengan, oh Tuhannya orang Kristen sama, kita hanya bedanya kamu lewat Yesus, saya lewat Nabi Muhammad. Terus saya bilang, oh nggak bisa kayak gitu. Tuhannya orang Kristen itu yang mengenalkan dirinya melalui Yesus. Gitu. Kalau yang lain kan hanya mengira-ngira Tuhannya seperti apa. Tapi kalau di dalam kekristenan, Tuhan Allah sendiri itu yang mengajarkan manusia harus hidup seperti apa. Tuhan Allahnya orang Kristen itu seperti apa. Jadi memang ada titik tengah di situ yang saya ambil supaya saya aman juga dan kita juga bisa saling terima satu sama lain. Seperti itu Pak, kira-kira. Baik, makasih Pak Narai. Nah itu, saya pikir itu bagus ya pendekatan begitu. Jadi gini, kita ini berdialog itu jauh lebih bagus, tapi hindari perdebatan. Gitu ya. Nah, hindari perdebatan, terutama juga hindari untuk merendahkan agama orang lain. Itu akan membatasi diri kita. Ya, tidak usah disinggung, terlalu disinggung keyakinan agama mereka kan gitu. Kalaupun kita udah tahu kan gitu ya. Nah, itu akan penolakan terjadi ya. Kita sampaikan apa yang kita tahu tentang keyakinan kita, tentang iman kita. Itu aja saya sampaikan tanpa harus ada suatu perdebatan. Ada orang yang suka dengan perdebatan, ya silakan. Kalau saya bukan orang yang suka berdebat, saya sampaikan, you yakin, mau terima silakan. Kalau kamu mau yakin dari Roh Kudus sudah bekerja, maka saya bimbing. Tapi kalau tidak, ya sudah. Suatu saat saya percaya di waktu yang tepat Anda akan menerima. Itu aja iman kita kan. Suatu saat akan mendengar yang sama, akan menerima. Mungkin sekarang belum. Tidak boleh dikatakan, ketika dia tolak, oh berarti kamu udah ditentukan untuk binasa. Wah tersinggung, dia marah tuh. Ya? Nah, kamu tolak hari ini, kamu binasa, masuk neraka. Belum tentu loh, belum tentu. Ya, tapi sudah ada benih yang didengar dari kita. Dan benih itu bisa bertumbuh suatu saat ketika dia mendengar lagi lewat orang lain. Sehingga lewat orang lain dipakai Tuhan, akhirnya dia ternyata dia menjadi orang yang percaya. Ya, percaya. Jadi tidak sia-sia. Jadi itu bukan hasil semata-mata ya orang yang kedua atau urutan yang ketiga. Bukan, sudah ada benihnya. Begitu, ya. Jadi kan sudah dikatakan firman Allah diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya. Itu akan bertumbuh hasilnya. Jadi kalau dia nggak terima berarti menjadi peringatan atau menjadi hakim buat dirinya sendiri. Gitu. Baik. Oke, terima kasih. Pak, saya bisa menanggapi. Oh, silakan Pak Ivan. Kedengaran nggak suara saya, Pak? Nah, jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih, Pak. Dari pelajaran teologi misi ini memang saya cukup terpukul, Pak, sebagai hamba Tuhan dan juga seorang lulusan teologi. Kita ketika dijelaskan tentang misi tadi, memang benar sekali ya, 2.500 mahasiswa yang lulus di Jakarta setiap tahun itu pada kemana gitu kan. Memang nggak semua, tapi rata-rata sekarang sudah kehilangan yang misi ke daerah ataupun bermisi lah gitu bahasanya. Karena saya lihat cenderung setelah lulus teologi ya mereka rata-rata kalau nggak jadi yang kayak Pak Adolf bilang masih bagus tadi, rata-rata cuma mau jadi WL, cuma jadi pemain musik, cuma jadi pengerja di gereja, bahkan saya sendiri juga mengalami hal itu. Nah, semangat misi ini yang perlu kita tanamkan kepada semua orang, terutama di mahasiswa-mahasiswa. Kemudian itu untuk yang mungkin bagi mahasiswa itu salah satunya adalah kenapa mereka sulit bermisi itu ya pasti ada kendala-kendala di lapangan yang mereka mungkin merasa, aduh kalau begini apakah faktor ekonomi, apakah faktor dan lain sebagainya, saya nggak tahu, cuman ini mungkin ada hal-hal seperti itu. Karena kalau sudah melayani di kota berbeda dengan sudah masuk ke pedalaman, ya kan? Dan fasilitas mungkin kekurangan fasilitas dan lain sebagainya. Karena kebetulan memang saya juga sudah berapa tahun kerja di dunia misi, seperti yang tadi Pak Adolf sampaikan ya. Waktu itu saya ke STT Kataros, bawa tim untuk merekrut, tapi rupanya responnya nggak tahu ada Pak, ada beberapa mungkin atau bagaimana kelanjutannya saya nggak tahu Pak Adolf ya. Nah itu
untuk misi tadi ya, bermisi. Yang kedua, untuk pertumbuhan gereja, saya melihat di sini jarang sekali kalau mau lihat di survei itu perpindahan daripada agama seberang ke agama kita. Saya lihat paling pertumbuhan gereja itu yang pertama paling didominasi oleh masalah biologis. Yang kedua itu pindah gereja, bukan pindah agama ya, pindah gereja. Yang ketiga itu karena faktor pernikahan, orang menikah dari agama lain pindah jadinya karena dia ikut suami yang membiayai, akhirnya dia pindah. Kemudian yang keempat, dia juga karena bantuan sosial, karena orang baik bantu dia, akhirnya dia bilang, saya tergerak hati langsung pindah agama. Kemudian yang terakhir itu yang paling bawah menurut saya adalah convert, artinya perpindahan dari agama seberang ke agama kita. Nah, inilah yang menjadi kendala-kendala kita. Nah, saya sih menyarankan memang kenapa kita perlu sekali untuk mengajarkan misi ini, jangan sebagai kepada mahasiswa teologi saja, tetapi juga kepada jemaat harus diajarkan. Karena khotbah-khotbah sekarang saya dapati di gereja-gereja, kebanyakan kalau nggak motivasi bisnis, kesehatan, terus Injil itu sudah mulai hilang malah dalam gereja. Saya termotivasi waktu baca bukunya Joseph Prince, meskipun terlepas dia dalam hypergrace itu agak menjadi kontroversi, tapi saya setuju juga dia sampaikan bahwa inti daripada khotbah itu adalah Kristus, bukan hal-hal yang lain gitu kan. Nah, kemudian yang masalah tentang penolakan-penolakan tadi, bagi saya penolakan itu wajar. Karena Yesus sendiri tadi disampaikan memang ditolak. Tapi yang perlu kita pahami adalah tadi bagus sekali disampaikan Pak dosen ya, kontekstual, yaitu 1 Korintus 9 ayat 20 itu kita menjadi serupa orang Yahudi, dari Yahudi kita jadi Yunani, dari Yunani kita jadi Yahudi dan sebagainya. Artinya semua suku, kalau kita di sini orang Manado, kita masuk ke suku Batak, kita belajar bahasa Batak. Kalau kita orang Batak masuk ke Ambon, belajar bahasa Ambon dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah menjadi kontekstual, kita harus yang namanya beritakan. Ya, beritakan itu bagaimana orang bisa percaya kalau nggak ada yang memberitakan. Nah, itulah tugas mahasiswa teologi dan juga seluruh orang percaya, bukan cuma orang hamba Tuhan ya, tapi dia juga jemaat pun wajib ini. Makanya kita perlu diterapkan ke gereja-gereja masing-masing. Dan terakhir itu baik atau tidak baik waktunya, 2 Timotius 4 ayat 2. Artinya mau situasi apapun kita sampaikan. Karena masalah terima atau enggak itu masalah pribadi masing-masing. Yang penting sudah disampaikan dulu. Ya, mungkin ini tanggapan saya dan luar biasa Pak mata kuliah malam hari ini. Tuhan berkati. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi saya sudah sampaikan kalau gereja itu tidak bermisi, berarti gereja itu mati, kan? Ya, jadi gereja itu harus bermisi. Misi itu kalau dikatakan adalah napas dari gereja. Ya, berarti sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan. Ya, dipersiapkan, dikerjakan, dilakukan ya. Tadi itu. Jadi itulah gereja yang hidup. Jadi bukannya sekedar perpindahan dari satu jemaat kepada jemaat gereja yang lain. Dari gereja lain ke gereja ini. Itu kalau ada pun yang pindah seperti itu, kita tetap bisa menerimanya, tidak menolaknya. Tapi yang merasa itu dulu jemaatnya tidak perlu sakit hati, atau itu jemaat kita pindah ke tempat lain tidak perlu merasa sakit hati. Ya, tapi jangan kita hanya sekadar mengumpulkan orang dengan cara membagi sembako supaya kelihatannya lebih banyak jemaatnya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, saya lihat sendiri sebagai saksi hidup. Ya, supaya donasi tetap jalan. Ya diundangin itu gereja-gereja lain itu, angkot pun disewa ya, karena mau datang ini calon donasi ke gereja, diundang khotbah itu. Karena dia seorang bisnis, dia punya uang ya, lalu diberi kesempatan untuk bagi sembako selesai ibadah. Ternyata dia kumpulin di siapa? Jemaat-jemaat orang lain. Nanti kalau sudah pengkhotbah yang sekaligus donasi sembako itu tidak ada, kosong itu gereja. Bahkan berani sewa tim musik. Jadi tim musik itu bukan jemaatnya. Tim musik itu jemaat orang lain. Diundang. Karena ini mau datang nih calon donasi. Nah, diundanglah itu kan. Nanti minggu depan ada nggak itu tim musik itu? Sudah nggak ada. Nah ini, tujuannya apa ini?
Sekedar mengumpulkan orang sudah diperhatikan, oh gerejanya berkembang, jemaat ternyata jemaatnya banyak. Wah, saya dapat dukungan terus. Ya terbongkar itu kebohongan. Tutup itu gereja. Kan? Nah ini berarti ini ketidakmurnian hati dalam melakukan satu gereja ya. Ada yang seperti itu. Khotbahnya sih hebat, menggelegar. Ketika dia bicara tentang firman, wah hebat banget. Menggelegar baru bicara aja sudah tertarik orang mendengarnya. Apalagi si khotbahnya. Tapi cara-cara yang lakukan untuk menjangkau jemaat bukan cara yang alkitabiah. Begitu. Ya. Nah, itu betul itu Pak Ivan tadi yang disampaikan itu ya. Oke, jadi harus bermisi, tempat jangkauan keluar ya kalau keluar. Nah, ini yang harus kita kerjakan ya. Baik. Terima kasih untuk tambahannya dan tanggapannya. Oke, sedikit lagi saya coba sampaikan materinya ya. Sebelum kita tutup. Oke. Halo? Apakah kelihatan? Halo? Jelas Pak, kelihatan Pak. Jelas Pak, kelihatan Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan dengan dasar dan landasan Alkitab tentang teologi misi kontekstual. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Alkitab itu adalah buku misi. Jadi isinya sepenuhnya itu dari awal sampai akhir atau kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah isinya adalah misi, ya misi. Oke. Dimulai dari misi dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Nah, pekabaran Injil bukanlah itu sebuah gagasan perjanjian baru. Tetapi sudah dimulai dengan pekabaran Injil terdapat di seluruh Alkitab. Kalau ada yang mungkin kita sudah pernah dengar, terkenal dengan proto-evangelium. Ya, proto-evangelium, proto-injil pertama, Injil awal ataupun induk dari Injil. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu di mana Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Adam dan Hawa akan lahir, ya, akan lahir raja, segala raja akan lahir menjadi seorang penyelamat manusia dari dosa, ya. Jadi manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berikan solusinya. Solusi dari mana? Bahwa akan ada yang lahir seorang anak manusia melalui keturunan manusia, yaitu raja dari segala raja ataupun sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia mengalahkan kuasa maut. Itu sudah terjadi, sudah digenapi ya. Nah, kita perhatikan Allah tetap mempersiapkan misinya lewat umatnya. Siapa? Israel sebagai anak-anak Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi ketika Abraham dipanggil itu sudah mempersiapkan, sudah ada di sana misi, ya. Pergilah, ya, ketika dipanggil disuruh pergi, dia harus masuk ke tanah Kanaan, meninggalkan daerahnya Urkasdim, dia untuk melakukan suatu untuk misi, ya. Jadi makanya Abraham ini terkenal dengan katakan nenek moyang bagi bangsa Israel. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, ya, itu nenek moyang bangsa Israel. Dan tiga tokoh ini tokoh sentral yang dipakai Tuhan untuk memulai misinya Tuhan, yang mulai misinya Tuhan. Oke. Nah, kalau ada William Dearness mengatakan dalam pengamatan berpendapat begini, pengamatannya begini. Perjanjian Lama mempersiapkan sebuah berita universal. Jadi berita universal sudah dipersiapkan di Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, bagaimana berita universal tadi menjadi misi universal, ya, menyeluruh. Beritanya untuk menyeluruh, kemudian misinya juga untuk menyeluruh. Misi dalam Perjanjian Lama itu bersifat disebut dengan sentripetal. Apa itu sentripetal? Itu dari luar ke pusat. Ya, dari luar ke pusat. Dalam pengertian bangsa-bangsa datang ke Israel. Ya, datang kepada Israel,
dan mereka dapat mengenal serta menyembah Tuhan yang benar. Nah, kita lihat zamannya raja-raja ya, datang ke Israel. Bangsa-bangsa lain datang ke Israel, ingin mengetahui seperti apa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Musa, Allahnya Daud, ya kan? Nah, Allahnya Salomo yang memberikan hikmat kepada Salomo, ingin mengenal siapa sih Allahnya Salomo sehingga dia punya hikmat yang luar biasa seperti itu. Dari bangsa-bangsa lain datang ke Israel. Nah, itulah disebut dengan dari luar ke pusat. Pusatnya adalah Israel, ya, dari luar Israel datang ke pusat itu. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri Injil itu mulai dari sana, ya, baru ke tempat-tempat lain, bangsa-bangsa lain, ya. Jadi dengan kita lihat dalam perjanjian lama tadi sudah sampaikan misi dimulai dengan penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 di mana Tuhan memperkenalkan dirinya melalui penciptaan selama 6 hari melakukan satu penciptaan, sekaligus itu bukan saja tujuan untuk menunjukkan apa yang diciptakan kepada Adam dan Hawa atau kepada manusia, tetapi juga menyatakan diri bahwa aku Tuhan ada, ya, ada Tuhan ada, gitu, ya. Misi perjanjian penebusan dinyatakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Tadi saya katakan di dalam Kejadian 3 14-15 yang disebut dengan proto-evangelium, ya, proto-evangelium. Oke. Itu Injil pertama. Kemudian patriark, misi sejarah patriark dinyatakan melalui para nenek leluhur Israel, yaitu tadi saya katakan Abraham, Ishak, Esau, Yakub dan Yusuf. Dan juga perjanjian penebusan. Ya, penebusan, yaitu Nuh, Abraham dengan juga Israel dengan juga Musa, ya. Oke. Kemudian juga misi penebusan Israel dari Mesir. Sering saya tanya gini kepada mahasiswa teologi, mengapa Yesus membebaskan mereka dari Mesir? Mengapa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan harus menduduki tanah Kanaan? Itu kan? Jawabannya banyak, ya, jawabannya bervariasi. Ada yang katakan, oh karena supaya mereka bebas dari perbudakan, supaya mereka jangan diperbudak. Nah, supaya digenapi janji Tuhan, mereka harus menduduki tanah Kanaan. Nah, ya, jawaban-jawaban seperti itu bisa saja benar, ya memang benar. Tapi bukan itu yang utama. Justru yang utama adalah yang pertama itu Tuhan menyatakan diri, memperkenalkan diri, Tuhannya Israel memperkenalkan diri di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya, yaitu Mesir. Aku hadir di tengah-tengah Mesir. Berarti Tuhan memperkenalkan dirinya melalui peristiwa-peristiwa, melalui 10 hukum Taurat. Kan? Ya, bukan 10 Taurat, 10 hukum Taurat juga oke. Apa itu namanya itu? Tulah, ya. Ya, tulah. Itu suatu penyataan diri Allah kepada orang-orang Israel. Jadi apa dilakukan di Mesir? Jadi bukan saja untuk mereka bebas dari perbudakan dari Mesir maka mereka disuruh keluar dari Mesir, bukan. Ya, bukan. Lalu kalau mereka mengapa dikatakan harus masuki tanah Kanaan, tanah perjanjian? Tujuannya apa? Bukan supaya hanya menikmati susu dan madu di sana. Bukan. Ya, tujuan Allah membebaskan mereka, menebus mereka dari bangsa Mesir, dari orang Mesir. Tujuannya supaya mereka, pertama, Tuhan menyatakan diri. Yang kedua, supaya mereka mendirikan peribadatan yang benar kepada Allah. Mereka harus mendirikan namanya, kalau untuk kita lihat bahasa zamannya Daud dan Salomo itu bait Allah. Tapi kalau zamannya dulu disebut dengan bukan bait Allah, tapi kemah, ya kan? Perkemahan. Ataupun yang disebut tempat-tempat peribadatan. Atau istilah sekarang kalau istilah orang lain musola, gitu kan? Nah, tujuan mereka untuk apa? Menghadirkan Allah, karena itu adalah lambang kehadiran Allah di tempat-tempat ibadah yang mereka dirikan. Nah, itu tujuannya. Dengan itu, dengan hadirnya bangsa Israel dengan Allah yang benar yang hadir di situ di tanah Kanaan. Kan tanah Kanaan itu pada saat itu bukan tanah yang kosong, tidak ada orangnya, tidak ada penduduknya. Ada penduduknya di sana, yaitu penduduk yang memang penyembahan berhala. Bagaimana supaya mereka memperkenalkan Allah yang benar, Allahnya bangsa Israel itu di tanah Kanaan kepada orang-orang yang ada di tanah Kanaan sebelum mereka masuk.
Tapi ada kenyataannya justru mereka terpengaruh, malah ikut jadi penyembahan berhala itu. Ya, oke, ada ya orang Israel melakukan hal yang sama justru dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Ya, nah itu pengenebusan dari Mesir. Kemudian peran bangsa-bangsa dalam wujud misi. Ya, mulai dari Yerusalem sampai ke negara-negara lain, ya, mulai dari Israel maksudnya, ya, Yerusalem, tempat Israel, Palestina, Timur Tengah, sudah masuk ke Eropa, Asia, ya, nah terjangkau, ya, ke bangsa-bangsa, karena itu tujuan Tuhan. Intisari misi Allah itu kalau dalam perjanjian lama adalah peduli dengan orang asing. Ada silakan baca di 1 Tawarik 5:26 dan juga 2 Tawarik 13:22. Peduli dengan orang asing. Orang asing itu berarti di luar bangsa Israel yang tidak memiliki Allah yang benar seperti bangsa Israel. Misalnya Palestina. Kalau zamannya siapa itu? Lawannya Goliat Goliat ya kan, orang Palestina. Ya, orang-orang Palestina. Itu orang asing atau orang-orang lain. Peduli. Kemana Tuhan peduli dengan kemana ini diutus siapa namanya ini yang sempat lari dari panggilan? Yunus. Nah, Yunus diutus ke Niniwe kan? Nah, diutus ke Niniwe. Artinya Tuhan peduli dengan Niniwe supaya Niniwe itu bertobat. Tapi Yunus justru awalnya tidak mau, ya, dia menolak, malah lari dari panggilan. Tapi Tuhan tetap berperkara. Dia harus tetap sana. Dia nggak rela dia bertobat karena Niniwe itu adalah musuh bubuyutannya bangsa Israel. Tuhan ini kok malah musuh ini disuruh didatangin, dilayani. Itu misi pertobatan. Dia harus berseru tentang pertobatan di sana. Sehingga melalui peristiwa dia harus ada 3 hari di perut ikan, kalau dimuntahkan dan dia kembali ke misi awal yang ditugaskan Tuhan, terjadi pertobatan di Niniwe. Ya, begitu ya. Nah, masih protes dia sedih hatinya kalau bertobat, bukan berterima atau bersyukur gitu ya. Nah, itu. Misi berdasarkan kitab Mazmur. Wah, itu. Misi melalui surat-surat nabi-nabi. Ya, saya sebagai hamba misi. Nah, sangat terkenal. Siapa yang akan putus? Ini aku, utuslah aku. Itu misi. Ya, misi perjanjian baru. Misi berdasarkan kitab Yunus, misi berdasarkan kitab Daniel dan Wahyu. Ya, nanti banyak yang bisa disampaikan ya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nanti akan dibahas oleh teman-teman ya. Oke, misi dalam perjanjian baru itu nanti kita lanjutkan minggu depan.